Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Buran CSSR dalam renungan hari Sabtu pekan biasa yang kelima. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikannya. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Pemberian makan secara ajaib kepada 4.000 orang yang diceritakan dalam Injil hari ini terjadi di sebuah bukit dekat Danau Galilea setelah Yesus kembali dari Dekapolis. Sekelompok besar orang tetap bersama Yesus selama 3 hari, berpartisipasi di dalam khotbah dan pelayanan-pelayanannya, sampai semua makanan yang mereka bawa itu habis. Selama 3 hari mereka mengikuti Yesus. Berarti kurang lebih Yesus sudah cukup akrab dengan mereka. Dan kita boleh mengira bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang dari kalangan-kalangan kelas menengah ke bawah yang sungguh percaya akan Yesus. Yesus merasa kasihan terhadap mereka yang boleh dibilang kelihatannya sangat kelaparan. Sudah 3 hari mereka mengikutinya, dan mereka tidak mempunyai makanan lagi. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Ini benar-benar merupakan sebuah situasi yang sulit. Mungkin ada di antara mereka yang membawa makanan dari rumahnya, tetapi sekarang ini semuanya sudah habis. Dan rumah mereka sekarang jauh, karena sudah 3 hari mereka berjalan bersama Yesus. Namun demikian,
Mereka terus mengikuti Yesus dan tidak ingin meninggalkan Yesus sampai Ia menyuruh mereka pulang. Perhatikanlah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, semangat yang sejati untuk mengikuti Yesus, mengalahkan berbagai kesukaran sewaktu melaksanakan tugas-tugas seperti Yesus. Walau mereka sudah kehabisan makanan, namun mereka tidak meninggalkan Yesus. Semangat mereka tidak mematahkan mereka untuk terus mengikuti Yesus. Mereka yang bersukaria dalam jiwanya bisa tetap puas dengan bekal yang kurang untuk tubuhnya. Dalam situasi seperti ini, hati Yesus sangat tergerak untuk memberi mereka makan. Ia tidak tega membiarkan mereka kelaparan dan bisa-bisa yang tidak kuat bisa mati kelaparan. Ia mempunyai kepedulian khusus bagi mereka yang mengalami kesukaran karena setia mengikuti Dia. Perhatikanlah bahwa Yesus dengan rasa kasihan berkata, "Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan." Kristus, Yesus, sungguh mengerti dan memikirkan tubuh manusia yang lemah. Dia mempertimbangkan bahwa banyak dari antara mereka datang dari jauh. Maka ia memerintahkan para rasulnya, para muridnya, untuk memberi mereka makan dengan apa yang mereka miliki. Murid-murid Yesus tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin mereka bisa menyediakan roti bagi begitu banyak orang di tempat yang sunyi. Para murid ragu, namun rahmat Kristus tidak habis-habisnya bagi manusia yang percaya kepadanya. Maka Yesus membuat mujizat untuk memperlihatkan bahwa Ia tetap menyediakan dan tetap memberikan pertolongan kepada umatnya yang sungguh mengikuti Dia. Kemurahannya selalu baru, seperti halnya dengan keperluan dan kebutuhan kita yang selalu baru setiap hari. Para murid membawa 7 potong roti dan beberapa ikan kecil kepada Yesus. Ia mengucap syukur dan memerintahkan mereka untuk membagikan roti dan ikan kepada semua orang yang hadir. Setelah orang banyak itu makan sampai kenyang, para murid mengumpulkan sisa-sisa roti sebanyak 7 bakul. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kisah ini mirip dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada beberapa perbedaan, termasuk jumlah orang yang makan dan jumlah makanan yang tersisa. Namun sebenarnya, bukan soal berapa jumlah orang yang makan dan berapa jumlah sisa yang penting. Tetapi, yang mau ditekankan dari kisah ini adalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus mengikuti Dia. Ia tidak pernah membiarkan orang-orang yang sudah mengikutinya tinggal di dalam penderitaan, hidup dalam kesengsaraan. Ia akan menggunakan segala kuasanya untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka yang terus percaya, terus mengikutinya. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, bagi kita yang sudah percaya dan mengikuti Yesus sampai saat ini, jangan ragu dan cemas. Teruslah mengikuti Dia, walau dalam keadaan sulit sekalipun, karena Ia pasti akan memperhatikan kita. Ia tidak pernah akan meninggalkan orang yang telah mengikuti jejaknya. Yesus tidak pernah mengkhianati janjinya kepada manusia
untuk terus menyertai manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kita semua dalam hidup, karya, dan pelayanan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.